Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Kita lanjut materi kita hari ini mengenal satuan debit. Nah, dalam mengenal satuan debit, Miss akan memberikan petunjuk pada segitiga berikut ini. Masih sama, segitiga ini berfungsi untuk menentukan nilai debit, volume, dan juga waktu pada soal-soal yang berhubungan dengan debit. Nah, sekarang segitiganya bukan lagi JKW. J tadinya mewakili jarak dan K mewakili kecepatan, maka bentuk segitiga berikut ini adalah bentuk dari mengerjakan soal-soal debit, maka rumus segitiganya berubah menjadi VDW, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan W sebagai waktu. Nah, masih menggunakan syarat yang seperti kemarin, atas dengan bawah adalah pembagian. Sedangkan untuk kiri dengan kanan, maka kita bisa menggunakan perkalian. Nah, ingat ya anak-anak Miss, sekarang kita akan lanjut mencari nilai debitnya. Kalau mencari nilai debit, maka yang pertama sekali kita harus tutup dulu huruf D-nya atau debitnya. Karena kita sudah tutup, maka kita dapatkan rumusnya yaitu atas dengan bawah. Berarti kita lakukan pembagian V dibagi W atau V per W. Maka kita dapat tuliskan rumusnya yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Selanjutnya, jika kita ingin mencari nilai volume, maka volumenya kita tutup, maka yang kita peroleh adalah rumus D dikali W. Dikali anak-anak karena dia posisinya D di kiri dan W di kanan, maka harus dikalikan. Nah, rumus untuk mencari volume adalah debit dikali dengan waktu. Yang terakhir, kita juga bisa mencari nilai waktu jika yang diketahui debit dan juga volumenya. Maka kita tutup dulu huruf W-nya, selanjutnya kita peroleh rumus volume dibagi debitnya. Ingat ya, kalau mencari waktu yang mempunyai hubungan antara debit dan volume, maka kita gunakan rumus yang ini. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal keterampilan KI 4 yang ada di buku paket Erlangga Matematika. Next, yang akan kita kerjakan yaitu menghitung debit air. Tujuannya adalah agar kita dapat mengukur besar debit air yang keluar dari keran. Ingat ya, kita mau mengukur besaran debit air yang keluar dari keran air kita. Selanjutnya, alat yang akan kita gunakan adalah gelas ukur dan stopwatch. Nah, ada dua alat yang akan kita gunakan. Alat yang pertama adalah gelas ukur yang mempunyai ukuran 1 liter. Ingat ya, harus mempunyai ukuran 1 liter. 1 liter nilainya sama dengan 1000 ml. Kamu boleh buktikan menggunakan tangga turunan antar satuan volume yang kemarin, yang kilometer sampai dengan milimeter. Coba periksa, liter ke mililiter pasti sama dengan 1000 ml. Nah, seandainya kamu tidak mempunyai gelas ukur di rumah anak-anak, kamu boleh ganti dengan gayung yang ukurannya juga 1 liter. Atau boleh juga menggantinya dengan botol minum yang mempunyai ukuran 1 liter. Yang penting, wadah atau tempat yang akan kita gunakan itu adalah ukuran 1 liter. Ya, selanjutnya, jika kamu tidak mempunyai stopwatch, gunakanlah alat yang fungsinya sama yang ada di sekitar rumahmu. Misalkan, kamu boleh menggunakan stopwatch handphone, atau bisa juga menggunakan jam tangan yang mempunyai stopwatch, atau juga jam dinding yang ada stopwatchnya. Nah, kamu boleh gunakan apa saja, yang penting dari kedua alat itu mempunyai kesamaan fungsi. Selanjutnya, setelah kita tahu apa tujuan kita mau mengerjakan soal keterampilan dan alatnya sudah ada, kita akan mengerjakan soal yang akan Miss berikan berikut ini. Namun sebelumnya, coba perhatikan dulu cara penggunaan stopwatch dari handphone. Silakan disimak ya. Gunakan stopwatch pada handphone kamu, boleh buka aplikasi jam. Di dalam aplikasi jam,
Di situ terdapat alarm, jam dunia, stopwatch, dan pewaktu. Maka yang akan kita pilih di sini adalah stopwatch. Nah, nanti setelah kamu memilih stopwatch akan muncul keterangan 00.200.2 atau .100. 00 yang pertama di situ menandakan menit, sedangkan 00 yang kedua atau yang di tengah menandakan detik, dan yang terakhir itu adalah pemutar waktunya. Nanti pemutar waktu yang akan memutar, kemudian muncul detik pertama, detik kedua, dan seterusnya. Sampai di detik ke-60, maka akan berubah menjadi 1 menit. Begitu seterusnya akan diulangi detik pertama sampai detik ke-60, maka akan berubah lagi menjadi 2 menit dan seterusnya. Kita coba mulai. Nah, ini dia. 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Sampai di 60 detik akan berubah menjadi 1 menit di depan. Nah, setelah itu, kalau kita sudah selesaikan tugas kita, jangan lupa menekan tombol berhenti. Setelah tekan tombol berhenti, maka waktunya tercatat seberapa lama pengerjaan atau tugas yang kita kerjakan tadi. Jika sudah selesai, baru boleh catatkan waktunya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang pertama, di mana kita akan mengukur banyaknya air sebanyak volume 1 liter. Harus 1 liter ya anak-anak, dan menggunakan ukuran keran 1 putaran penuh. Jadi kamu buka kerannya sampai penuh. Perhatikan. Buka keran air sampai maksimal 1 putaran penuh, kemudian isi sampai volumenya tepat 1 liter. Nah, setelah 1 liter, selanjutnya kamu boleh tentukan lama waktu yang diperlukan untuk mengisi gelas ukur itu dengan waktu menggunakan stopwatch atau jam. Kemudian catat hasilnya. Setelah kita mencatat hasilnya, jangan lupa selanjutnya hitunglah debit air yang mengalir dari keran tersebut. Berikutnya, setelah kita hitung, tadi volume airnya sudah kita tentukan harus 1 liter dan waktu yang tercatat adalah 19 detik. Maka untuk mencari rumus debit adalah volume dibagi dengan waktu. Artinya volumenya 1 liter dibagi 19 detik, kita peroleh hasilnya yaitu 0,052 liter per detik. Satuannya jangan diubah ya nak, ini satuannya liter per detik, tetap dituliskan. Karena bentuk dari satuan debit di pertemuan sebelumnya sudah Miss jelaskan bahwa satuannya menjadi liter per detik atau liter per menit dan lain sebagainya. Nah, kita catat dan ingat dulu hasil debit pada 1 putaran penuh. Ini untuk kondisi air kita buka kerannya sebanyak 1 putaran penuh atau kerannya dibuka sampai maksimal, sampai akhir. Selanjutnya, kita juga akan mengukur debit air dengan cara mengisi air ke dalam wadah gelas ukur tadi, di mana di sini kita akan mengukurnya dengan keran yang dibuka setengahnya saja. Hanya setengah saja keran yang dibuka. Kita isi airnya sampai penuh, sampai dengan 1 liter juga. Selanjutnya setelah kita isi nanti sampai 1 liter, barulah kita tentukan lama waktunya pada stopwatch kita. Dan jangan lupa setelah kita dapatkan hasilnya, kita catat berapa waktu yang tercatat pada saat air diisi sampai penuh 1 liter dengan keran yang dibuka setengah. Nah, selanjutnya barulah kita dapat mengerjakan debit air yang mengalir pada keran tersebut. Nah, coba kita kerjakan sekarang. Maka volumenya tadi adalah 1 liter, sedangkan waktunya yang tercatat adalah 14 detik, di mana di sini keran air kita buka setengah, tidak penuh, setengah saja yang dibuka. Waktu yang tercatatnya 14 detik. Maka rumus yang dapat kita gunakan tadi mencari debit adalah volume per waktu
kita peroleh 1 liter dibagi dengan 14 detik, hasilnya yaitu 0,071 liter per detik. Itulah hasil yang kita peroleh. Kemudian setelah kita memperoleh hasilnya, selanjutnya kita akan bandingkan hasil pengukuran debit yang pertama keluar atau keran yang dibuka penuh tadi dengan pengukuran debit yang kedua pada saat keran dibuka hanya setengah. Kesimpulan apa kira-kira yang kamu peroleh? Coba berikan penjelasannya ya anak-anak Miss. Terima kasih.